Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Zikir Kunci Rezeki dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tersebut, sahabat jangan lupa untuk like, subscribe dan share agar sahabat tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Hari kiamat disebut juga hari akhir, di mana setiap muslim wajib mempercayai rukun iman yang kelima tersebut. Dalam surat Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hari kiamat yang kelak akan terjadi, merupakan hari yang dahsyat, ditakuti oleh semua orang. Semua makhluk akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah. Tempat ini digambarkan sebagai padang yang luas dan panas, tidak ada satupun tempat untuk berteduh, bahkan dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak matahari hanya 1 mil. Di dalam surat Abasa ayat 33 hingga ayat 42 digambarkan situasi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu, dan apabila datang suara yang memekakan, pada hari manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Di saat itulah semua manusia mencari naungan dari sengatan matahari, namun mereka tidak menjumpainya. Hanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan keistimewaan pada hari kiamat tersebut. 7 golongan ini adalah mereka yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melindungi mereka dari sengatan matahari. Ketujuh golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat tersebut adalah: golongan pertama adalah seorang pemimpin yang adil, di mana Islam sangat mengedepankan keadilan. Pemimpin yang adil adalah harus bisa memenuhi hak tiap-tiap orang, baik kepada muslim dan non-muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 8, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Prinsip keadilan sangat penting bagi seorang pemimpin, karena dia akan bertanggung jawab atas rakyat dan negerinya. Golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa senantiasa beribadah kepada Allah. Allah memberikan keistimewaan naungannya kepada pemuda yang selalu memujinya, seperti yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Karena tidak sedikit masa muda seseorang justru dihabiskan dengan segala kehidupan duniawi. Golongan ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid, seorang laki-laki yang selalu mendirikan sholat berjamaah, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat.
Allah sangat mencintai laki-laki yang gemar ke masjid, bahkan para malaikat pun berdoa untuknya, "Ya Allah, berikan berkah kepadanya, ya Allah kasihanilah dia." Riwayat HR Abu Hurairah. Golongan keempat adalah dua anak manusia yang saling mencintai semata-mata karena Allah, keduanya bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah, dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Golongan kelima adalah seorang laki-laki yang menolak diajak berzina oleh perempuan cantik dan berpangkat tinggi. Laki-laki itu mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Dan Rasulullah mengingatkan agar umatnya agar tidak terjerumus pada godaan perempuan. Benteng paling pokok untuk melindungi diri dari godaan tersebut adalah hidup dengan rasa takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Naziat ayat 40 dan 41 yang berbunyi, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya." Golongan keenam adalah orang-orang yang bersedekah tapi menyembunyikannya, sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari ria, karena ria bisa menghanguskan pahala amalan-amalan kita. Golongan ketujuh adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi dan meneteskan air mata. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Jika kalian tahu apa yang saya tahu, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Riwayat Abu Hurairah dan Anas. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal." Itulah 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Demikianlah pembahasan tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.